kasih kehadirannya Pak Wagub. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Tanjung Madura, Prof. Nizar, para wakil rektor 1, 2, 3, para dekan di lingkungan UTM, direktur pasca, kepala lembaga, kepala UPA, Bapak Ibu panitia Bisnatalis UTM yang ke-24, para pengasuh pondok pesantren, mitra UTM, tim khotbah Quran, adik-adik, anak yatim beserta pengasuhnya, serta hadirin sekalian, rekan-rekan media. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua di pagi hari ini, hari Rabu 11 Juni 2025, masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri acara rangkaian opening ceremony Bisnatalis UTM yang ke-24. Jadi ada dua agenda Bapak Ibu. Tadi yang pertama ditempatkan di asrama, peluncuran ya, dan sekaligus peresmian program Kampung Karakter dan ruang SAC ya, Student Accommodation Center, sebagai komitmen UTM untuk terus meningkatkan pelayanan baik kepada mahasiswa maupun kepada wali mahasiswa. Dan yang kedua kita langsungkan di sini yang diawali dengan pembacaan khotbah Quran dan nanti juga santunan anak yatim. Ini sebagai bentuk kesadaran kita semua bahwa kita sebenarnya tidak punya daya dan upaya tanpa ma'unah dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka di rangkaian acara Bisnatalis ke-24 di pembukaan kita coba memohon barokah Al-Quran dan doa dari para anak yatim dan kita semua agar seluruh yang kita rencanakan bisa berjalan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pimpinan UTM saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kehadirannya Pak Wakil Bupati, mewakili Pak Bupati. Walaupun mohon maaf tidak sempat dibuatkan surat resmi ya karena panitia banyak hal yang harus disiapkan dan niat awalnya memang untuk internal Pak Wagub, karena malu undang Pak Bupati, Pak Wagub sedangkan acaranya kecil dan sederhana begitu. Karena kebetulan tadi malam kontak-kontakan dengan Pak Wagub, akhirnya sekalian saya sampaikan dan alhamdulillah beliau berkenan hadir ya sebagai komitmen sebagai bagian dari keluarga besar alumni Universitas Sriwijaya Madura. Yang kedua, saya juga apresiasi, terima kasih kepada semua jajaran pimpinan di lingkungan UTM, mulai dari Ketua Senat, Wakil Rektor, Dekan, Kabiru, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala UPA, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, panitia Bisnatalis UTM yang ke-24 yang telah menyiapkan ini semua secara baik ya, termasuk juga rangkaian berikutnya nanti. Semoga apa yang kita ikhtiarkan semua ini menjadi amal ibadah kita semua dan membawa UTM menjadi kampus yang lebih maju, lebih baik, lebih bermanfaat dan barokah untuk masyarakat bangsa
Alhamdulillah Pak Wagub, kita memasuki usia yang ke-24 ini sudah ada capaian yang cukup membanggakan, walaupun tentu tidak boleh membuat kita sombong ya, tapi justru harus capaian-capaian itu menjadi energi kita untuk lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Mulai dari akreditasi program studi, akreditasi institusi, termasuk pembukaan unit-unit baru, ya, baik berupa upah, termasuk berupa unit layanan kesehatan yang berbentuk klinik, yang juga kita sedang menyiapkan untuk pendirian rumah sakit tipe D, Bapak Bu. Tapi tentu ini bertahap begitu, karena kemampuan kita terbatas, lebih-lebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Nah, termasuk kita coba untuk membenahi sarana prasarana asrama, Bapak. Ya syukur kalau Bangkalan ada kelebihan anggaran untuk ditaruh pembangunannya gitu ya. Amin. Kami sangat berterima kasih. Kemarin waktu saya ketemu Pak Bupati, waktu di Arusbaya itu peresmian JP, Pak Bupati menawarkan, Pak Rektor, apa yang bisa dibantu oleh Bangkalan gitu ya. Ya banyak Pak Bupati. Cuma saya nggak tega menyampaikan Pak Bupati, karena lagi kebijakan efisiensi. Oh nggak apa-apa loh Pak Rektor, Pak Rektor banyak bantu kita. Gitu. Kalau cuma 500 mungkin ada. Gitu. Ya kalau bisa jangan 500, masa level APBD 500 Pak Bupati. Level APBD itu ya paling tidak 1 atau ke-5 gitu. Kalau 500 dibangun hanya di warung Pak Bupati. Ya, enggak, insya Allah nanti kita adalah Pak Rektor ya, mungkin biasanya kalau urusan anggaran kan Pak Wagub jauh di depan itu. Pemahamannya. Kita juga sedang berikhtiar ke provinsi ini Pak Bupati, karena kemarin ITS itu dapat bantuan pembangunan asrama. Nah, semoga UTM juga hibah. Ya. Nah, semoga UTM kebagian. Kita sedang menyiapkan gambar dan proposalnya untuk segera kita kirim ke gubernur untuk penambahan asrama Pak Wagub, karena kita ini kampung karakter yang ini juga nanti butuh support kebijakan dalam bentuk perbu Pak, karena kita inginnya lebih luas jangkauannya, tidak hanya di dalam kampus begitu. Nah, kita kan punya program yang tadi di launching Pak Wagub, yaitu kampung pendidikan karakter. Artinya bagaimana khususnya mahasiswa baru, kita sasaran utama adalah mahasiswa baru, karena kapasitas dan kemampuan kita terbatas untuk menjangkau yang sudah lama, jadi kita prioritaskan ke mahasiswa baru tanpa mengabaikan mahasiswa lama ya. Kita asramakan begitu, dan alhamdulillah kita disambut baik oleh pondok di sekitar kampus. Jadi sudah ada 4 pondok pesantren yang bekerjasama dengan program kampung pendidikan karakter itu. Nah itu karena belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya Pak Wagub, itu selalu berakar ya, atau berasal dari pergaulan bebas yang kemudian menjadi kasus kekerasan ini itu segala macam itu. Nah makanya kita coba untuk membuat program yang secara intensif menguatkan mental ya, dan adab atau akhlakul karimah yang melalui program kampung pendidikan karakter itu Pak Wagub. Karena kapasitas asrama kita masih terbatas, kita ada 5 tower yang alhamdulillah sudah 4 yang bisa dipakai. Kalau sebelumnya hanya 2, nah sekarang sudah 4, dan insya Allah yang 1 tahun ini kita tuntas untuk merenov. Awalnya sebenarnya mau dikerjakan awal tahun, sudah disiapkan anggarannya, tapi bahan dan kebijakan efisiensi semuanya diblokir, akhirnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada relaksasi, walaupun tidak sepenuhnya,
Nah, tapi kita sudah bisa mengalokasikan. Jadi renovasi asrama itu kita jadikan program prioritas, ya. Karena yaitu tadi kita punya program kampung karakter itu. Ya, insya Allah tahun ini lima-limanya itu sudah bisa difungsikan dengan optimal ya. Nah, kita ingin menambah itu Pak Wagub, yang ke Pak Gubernur, ke Bu Gubernur, termasuk kita coba mau berikhtiar mencari pinjaman yang lunak ya. Ada informasi, ada ADB, ada IDB, kita coba untuk dari informasi dan membangun akses untuk kebutuhan penguatan pendidikan kampung karakter. Nah, ke depan Pak Wagub, pendidikan kampung karakter itu kita pinginnya tidak hanya yang dimiliki UTM atau yang bermitra dengan UTM, tapi seluruh kos-kosan yang ada di sekitar UTM, yang ada di Bangkalan, ya itu bagaimana juga bisa menerapkan prinsip kampung karakter itu. Artinya orang membangun kos-kosan tidak semata-mata orientasinya hanya cari untung saja, ya, tapi juga ada motivasi tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan ya penghuninya, termasuk melakukan kontrol dan pembinaan gitu, ya melalui program kampung karakter. Ya, walaupun kita spesifik prioritas yang di area kampus Pak. Dan itu pun tentu kalau di luar kampus kan kita nggak bisa menjangkau. Kebijakan rektor nggak bisa menjangkau ke area luar kampus. Ya, yang bisa kita jangkau hanya yang ada di area kampus. Nah, oleh karena itu maka butuh dukungan kebijakan kepala daerah. Dan teman-teman tim sudah menyiapkan draft pergubnya Pak. Ya, walaupun saya minta sebelum saya serahkan ke Pak Bupati atau ke Pak Wagub untuk disempurnakan dulu. Karena saya sekilas baca masih ada banyak yang kosong gitu, yang bolong ya, yang semestinya ada belum masuk di situ. Saya minta untuk disempurnakan sebelum saya serahkan ke Pak Bupati atau ke Pak Wagub. Karena kalau saya nyerahkan masih banyak kosong-kosong itu kan kredibilitas saya juga. Yang biasa merancang pergub, merancang perda kok jadinya sekarang setelah rektor kok begini hasilnya gitu. Jadi saya minta disempurnakan dulu Pak Wagub. Nanti kalau sudah relatif sudah standar, sudah sempurna begitu, kami kirimkan ke Pak Bupati, ke Pak Wagub, dan mohon dukungannya untuk bisa dikawal menjadi kebijakan daerah dalam bentuk peraturan bupati. Jadi tidak perda Pak Wagub, tapi pilihannya kita perbu ya, agar lebih cepat prosesnya dan relatif tidak terjadi tarik menarik kepentingan politik ya. Dan selain itu sudah ada cantolan perdanya. Ada perda Kota Zikir dan Sholawat, ada perda tentang apa Mas Boy yang dijadikan dasar kita pokoknya ada 2 perda yang kita jadikan cantolan Pak sebagai dasar terbitnya peraturan bupati. Nanti mungkin kan kita bahas bersama-sama. Jadi itu Pak Wagub, itu sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kita begitu ya dalam membina dan mendidik sivitas akademika khususnya mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Dan ini tentu akan lebih efektif ya, lebih optimal kalau dapat dukungan dan support penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Nah, terkait dengan rangkaian Mis Natalis UTM Pak Wagub, rangkaiannya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuma mungkin bentuk acaranya ada yang berbeda. Nah, termasuk yang biasanya banyak diikuti oleh warga, tidak hanya sivitas tapi juga oleh warga sekitar dan warga Bangkalan, itu adalah jalan sehat dengan beragam hadiahnya Pak. Iya, dan kebetulan saya masih ingat betul itu di jalan sehat kemarin Pak Wagub hadir langsung dan memberikan hadiah utama ya, berupa 1 paket umroh kepada salah satu pemenang. Itu belum Wagub, masih proses mau ke pencalonan Wagub. Dan
ada statement yang disampaikan saat itu. Kalau nanti ada rekamannya. Kalau terpilih berikutnya tidak hanya satu. Saksinya saya. Jadi kami Pak Wagub untuk tahun ini, disentralis tahun ini, kalau kemarin 3 paket umroh hadir utamanya, nah insya Allah untuk tahun ini kita mencanangkan 5 paket umroh hadir utamanya. Ya betul ya, 5 paket umroh ya. Jangan-jangan sebesar dengan Pak Wagub gitu. Sudah 2 dapat sudah Pak Wagub ya. Jadi 2 sudah positif ya, saya komunikasi ya, 1 dari saya sendiri Pak Wagub. Jadi kalau rektor cukup 1 Pak Wagub. Terus 1-nya ada teman saya. Nah tinggal 3. Jadi mungkin Pak selesai di Pak Bupati dan Pak Wagub gitu ya. Sama Ketua IKA sepertinya. Kalau Ketua IKA nggak diberi space takut ngamuk nanti. Jadi saya kira itu mohon support dan dukungannya Pak Bupati. Ada banyak rangkaian acara yang juga cukup besar ya. Rencananya kita menghadirkan Ahmad Dhani atau alternatifnya anak Ahmad sebagai top figur itu Pak. Termasuk juga ada yang berkelawat yang kita rencanakan menghadirkan Gus Bahar. Kita komunikasi lewat nasib begitu. Karena Gus Bahar kan di berbagai podcastnya selalu menyatakan haram orang alim di perintah-perintah begitu ya. Dan beliau biasanya berkenan hadir kalau masih ada ikatan keguruan, ikatan senioritas, ikatan dulu gitu. Makanya kami minta bantuan Pranasib untuk mengkomunikasikan ke beliau. Kalau beliau tetap nggak berkenan ya kita coba alternatifnya Pak Andi Hidayat. Selain acara-acara lain termasuk dalam siang tadi Pak, termasuk acara puncaknya Persiapan insya Allah oleh Pak Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf, sambung doanya semuanya, semoga bukan cuma doa ya, doa kerjasama dan hubungannya, semoga seluruh rangkaian acara yang sudah disusun oleh panitia berjalan lancar semua, menjadi amal ibadah kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.